Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Stola Fitri. Di sini saya ingin presentasikan tentang aspek interaksi ragam dialog dalam interaksi manusia dan komputer. Tujuan pembelajaran: mahasiswa dapat mengetahui konsep-konsep karakteristik dari mode interaksi antara manusia dan komputer, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam mendesain software dengan prinsip-prinsip user-centered design. Interaksi ragam dialog. Untuk dapat melakukan interaksi atau komunikasi diperlukan satu dialog. Interaksi ragam dialog atau dialog style, yaitu cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Dengan tujuannya untuk mendapatkan satu kriteria pengguna dalam pengoperasian program aplikasi yang ramah atau user friendly. Berikut ini ada 7 kerangka kerja interaksi ragam dialog menurut Donald Norman, yaitu pertama, user menetapkan tujuan. Kedua, rumuskan tujuan atau keinginan. Ketiga, spesifikasi perintah atau aksi pada antarmuka. Kemudian, jalankan perintah aksi. Yang kelima, pahami perintah-perintah sistem. Keenam, terjemahkan perintah-perintah sistem. Yang ketujuh, yaitu uji perintah-perintah dalam sistem apakah sesuai dengan tujuan. Beberapa sistem lebih sulit penggunaannya dibanding sistem yang lain, yaitu ada 2. Pada saat eksekusi, hasil atau tindakan sistem tidak sesuai dengan perintah yang diberikan user. Kedua, pada saat pengujian sistem, perubahan yang diharapkan user berbeda dengan hasilnya. Model dari Norman terpusat pada interface menurut cara pandang user, sehingga dikembangkan model Abbott dan Wheeler. Kemudian, interaksi itu ada 4 bagian. Yang pertama, user atau pengguna. Kedua, input atau data. 3, sistem atau proses. Yang keempat, output atau hasil. Hasil itu ialah hasil kerja output kalian. Interaksi memerlukan penerjemah. Masalah terjadi jika antar interface tidak saling mengenal bahasa tersebut. Seorang user menerjemahkan keinginannya melalui interface, di mana hasilnya kemudian ditampilkan dalam layar dan ditangkap oleh pengguna. Kerangka kerja umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tidak harus sistem terkomputerisasi. Kedua, mengidentifikasi semua komponen yang terlibat. Dan ketiga, mempunyai penaksiran yang sama dari sistem-sistem. Faktor lain yang mempengaruhi interaksi adalah ergonomik, dibagikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengaturan alat pengendali dan tampilan, seperti contohnya kayak pengelompokan alat kendali berdasarkan fungsi atau frekuensi penggunaan atau urutannya. Lingkungan kerja, contohnya penetapan aturan sesuai tingkat pengguna. Ketiga, kesehatan, contohnya posisi fisik, kondisi lingkungan, suhu, kelembapan, cahaya, dan kebisingan. Penggunaan warna, contohnya warna merah untuk peringatan, hijau tanda oke, pertimbangkan juga adanya buta warna. Aturan dalam perancangan dialog ini yaitu ada 7. Yang pertama, sediakan feedback yang informatif. Sediakan error handling yang mudah. 3. Kurangi muatan short-term memory. Keempat, sediakan fasilitas bantuan atau disebut help, yaitu bantuan. Kelima, sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Keenam, izinkan pembatasan aksi. 7. Pegang teguh konsistensi. Karakteristik sifat-sifat interaksi dialog itu bersifat
inisiatif, keluasan, kompleksitas, beban informasi, konsistensi. Inisiatif itu berupa konsistensi, keluasan itu umpan balik, efisiensi, kompleksitas meliputi observabilitas yaitu keseimbangan, beban informasi itu controllability. Inisiatif. Dalam melakukan dialog, inisiatif dapat dilakukan oleh komputer maupun pengguna. Inisiatif ini dibagikan menjadi dua, yaitu inisiatif oleh komputer dan inisiatif oleh pengguna. Inisiatif oleh komputer adalah pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Kalau yang pengguna mempunyai sifat keterbukaan yang luas, dalam artian user diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan sintak tertentu. Selanjutnya untuk keluasan dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu sistem mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, atau dalam kurung bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka sistem perancang sistem. Yang ketiga, sistem memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sistem untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Selanjutnya untuk kompleksitas. Sistem yang dibuat sesuai dengan yang diperlukan. Pertama, keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi tinggi. Oleh sebab itu, perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Kalau yang beban informasi, jika pun terlalu tinggi, pengguna akan merasa terbebani sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuan pengolah kognitif dan tingkah laku pengguna. Selanjutnya yang konsistensi itu digunakan untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sistem komputer. Yang pertama, sistem konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat memahami perintah-perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Perintah harus mempunyai sintak yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten. Format pemasukan data harus kompatibel. Konsistensi dalam hal ini bukan berarti semua interface harus mempunyai tampilan yang sama. Oke. Konsistensi itu dibagikan jadi 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, layout, information coding, comment, dan format data entry. Layout itu adalah konsistensi menggunakan tampilan sehingga user tahu di mana harus melihat instruksi, pesan error, dan status suatu informasi. Information coding, penggunaan warna dan highlighting. Kalau yang comments, penggunaan nama perintah atau instruksi, standard key, binding, dan sintaks. Contohnya, ESC selalu dipakai untuk cancel, F1 selalu dipakai untuk help atau disingkat bantuan. Kalau yang format data entry itu harus digunakan untuk format standar yang mudah dimengerti user. Umpan baliknya lagi, kemampuan untuk memberikan informasi kepada user tentang proses yang sedang berjalan akibat adanya masukan yang dilakukan oleh pengguna. Tujuan umpan balik yaitu mengurangi ketidakpastian keraguan terhadap sistem. Ada 3 bagian, yaitu menerima input yang terakhir, kedua, sedang mengerjakan sesuatu yang diinginkan user, ketiga, dan sedang menunggu input berikutnya. Fungsi observabilitas. Fungsi observabilitas sistem ini berfungsi secara benar namun tampak sederhana bagi pengguna, meskipun sebenarnya pengolahan internalnya sangat rumit. Kontrolabilitas.
Kontabilitas berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna dengan menyediakan sarana untuk mengetahui keberadaan pengguna dalam sistem, serta apa yang dapat dikerjakan oleh pengguna dan apakah nanti dapat dibatalkan. Efisiensi dalam sistem komputer adalah throughput atau ukuran waktu yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Dibagi jadi satu bagian. Pertama, efisiensi berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan user pada penampilan sistem. Keseimbangan berkaitan dengan pembagian pekerjaan antar manusia dengan komputer seoptimal mungkin. Dalam merancang sistem, hendaknya mengetahui kemampuan antara manusia dan komputer dibagikan menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu manusia dapat menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan, pengetahuan tidak pasti dan tidak lengkap. Sedangkan komputer dapat melakukan pekerjaan yang berulang dan rutin, penyimpanan dan pencarian data yang handal, dan memberikan hasil komputasi yang akurat. Yang berikut ini adalah jenis-jenis interaksi dalam dialog, dibagikan menjadi 9 bagian. Pertama, interaksi berbasis perintah tunggal atau command line dialogu. Yang kedua, interaksi berbasis bahasa pemrograman. Yang ketiga, interaksi berbasis bahasa alami. Keempat, interaksi berbasis sistem menu. Keempat, interaksi berbasis pengisian borang atau formulir. Yang kelima, interaksi berbasis icon. Yang keenam, interaksi berbasis sistem penjadwalan atau Windows. Yang ketujuh, yang kedelapan, interaksi berbasis manipulasi langsung. Yang kesembilan, dan interaksi berbasis interaksi gratis. Yang ini adalah tugas kelompok. Oke, di situ saja. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.